Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggarian Irawan dari PGSD Penjas 5A NIM 1802214 dan absen 35. Kemarin saya sering membahas tentang kedaruratan medis. Nah, di mana dalam video kali ini saya akan membahas tentang kebugaran jasmani dalam mata kuliah filsafat dan literasi Penjas. Di mana poin-poinnya yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada pengembangan kebugaran, terus ada pengembangan keterampilan, terus ada pengembangan emosi, dan ada lagi pengembangan mental intelektual dan pengembangan moral dan afektif. Jadi untuk kalian semua yang mau tahu apa itu tentang 5 yang tadi saya sebutkan, jadi simak video saya. Nah, yang pertama di sini ada pengembangan kebugaran jasmani. Oke. Pengembangan kebugaran jasmani yaitu suatu kondisi jasmani yang bersangkut paut dengan kemampuan dan kesanggupan berfungsi dalam pekerjaan secara optimal dan efisien. Nah, berarti untuk melakukan aktivitas secara optimal dan efisien ini berarti harus memiliki kebugaran jasmani yang baik. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kebugaran jasmani yang baik? Oke. Terutama dalam saat pandemi coronavirus atau COVID-19 di sini, kebugaran jasmani sangatlah penting supaya imunitas tubuh kita kuat dan tidak mudah terserang penyakit. Adapun untuk mendapatkan sehat atau kebugaran jasmani di sini yaitu dengan beberapa cara, misalnya dengan cara olahraga dasar seperti olahraga kecil, seperti misalkan setiap bangun tidur kita melakukan peregangan untuk merelaksasikan otot kita, terus melakukan latihan push up, plank. Push up kan di sini untuk menguatkan otot-otot, dan plank juga untuk menguatkan otot perut. Terus ada lagi yang penting, olahraga semisal jogging atau lari. Nah, olahraga lari kan di sini olahraga yang emang benar-benar sangat menyehatkan jantung. Jadi ketika kita melakukan aktivitas olahraga jogging, darah akan kembali mengalir normal ke jantung. Dan seterusnya yaitu jaga pola tidur kita. Untuk mendapatkan kebugaran jasmani yang baik, yang sangat penting yaitu tidak begadang. Harus dijaga pola tidurnya supaya kita mendapatkan kebugaran jasmani. Nah, ketika sudah tubuh kita bugar secara jasmani, otomatis tubuh kita akan merasakan kesegaran jasmani, di mana kesegaran jasmani di sini ketika kita sudah melakukan aktivitas olahraga. Misal nih, hari kemarin sore kita melakukan aktivitas olahraga yang berat sekali. Nah, orang yang kesegaran jasmaninya udah baik itu, dia besoknya juga itu dengan beristirahat malam, tidur 8 jam, dengan besoknya lagi itu dia udah bisa memulai aktivitas, udah siap bisa melakukan aktivitas kembali tanpa merasakan kelelahan yang kelebihan. Nah, itu pembahasan nomor 1. Terus yang kedua di sini ada pengembangan keterampilan dalam pengembangan keterampilan.
Nah, pengembangan keterampilan di sini yaitu suatu keterampilan yang dimiliki oleh diri kita atau orang lain. Misalnya saya nih keterampilannya yang insya Allah dalam bidang olahraga, misalnya dalam olahraga sepak bola. Nah, keterampilannya di sini kita harus bisa mengembangkan nih dari misalnya kita dari tidak bisa menembak jadi bisa menembak bola. Dengan cara apa? Dengan cara latihan dan giat, supaya keterampilan di bidang sepak bola kita ini bisa emang benar-benar jago dalam bermain sepak bolanya. Itu untuk keterampilan, untuk pengembangan keterampilan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengembangan emosi. Pengembangan emosi yaitu suatu kecerdasan emosi harus bisa yang dimiliki oleh diri kita sendiri ataupun orang lain. Berarti misalnya yaitu kita, guru, pelatih, dan atasan emang harus bisa memahami emosi orang di sekitar kita. Misalnya guru nih, guru harus bisa memahami emosional peserta didiknya. Supaya apa? Supaya ketika sudah memahami emosional peserta didik, guru bisa langsung terjun ke dunia peserta didiknya. Ketika ada permasalahan peserta didik, guru nih udah tahu bagaimana permasalahannya, dan ketika curhat pun seorang murid ke guru udah bisa terlihat apa permasalahannya dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, itu berarti sangat penting sekali pengembangan emosi itu. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada intelektual. Intelektual di sini yaitu suatu perubahan yang terjadi pada manusia maupun makhluk hidup lainnya. Intelektual ini biasanya dicirikan dengan bagaimana hasil latihan atau belajar kita. Misal seekor hewan, seorang murid diberikan suatu pelajaran belajar membaca, yang tadinya tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Nah, otomatis kan di situ udah terlihat nih intelektual si muridnya, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dan pada hewan juga, misal pada hewan sirkus, intelektualnya di sini seekor macan dilatih untuk melompati lingkaran yang diberi api. Nah, tadinya kan dia tidak bisa tuh. Ketika sudah dilatih, dia jadi bisa melakukan loncatan terhadap lingkaran yang terdapat apinya itu. Nah, itu merupakan pengembangan intelektual yang terjadi pada manusia atau makhluk hidup lainnya seperti hewan. Nah, yang di sini yang itu selanjutnya yaitu ada moral atau afektif. Moral berarti yaitu suatu aturan-aturan dalam lingkungan kita. Afektif yaitu merupakan sikap, di mana di sini penting bagi kita, orang tua ataupun pelatih, guru, memberikan penanaman nilai-nilai moral atau sikap yang baik untuk murid kita sendiri. Karena apa? Dengan kita memberikannya nilai-nilai moral atau sikap yang baik terhadap murid kita bisa menghargai satu sama lain, baik dengan teman sebaya, dengan adik tingkatnya, dengan kakak kelasnya, ataupun terhadap lingkungannya. Terus ketika sudah melanjak dewasa pun, dengan memiliki moral dan afektif yang baik pun, si anak bisa menjadi seseorang manusia yang berwibawa dengan moral ataupun sikap yang dimilikinya. Jadi penting untuk kita sendiri
menanamkan moral-moral atau sikap untuk pendidikan anak usia dini, misalnya seperti SD. Jadi itu penting sekali untuk kita mengembangkan atau memberikan suatu sikap yang baik untuk peserta didik kita. Nah, mungkin cukup itu pemahaman dari saya mengenai mata kuliah filsafat dan literasi Penjas dalam 5 poin tadi. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalam.